Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Budi. Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Luar biasa, baik, fantastis. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan sedikit bincang-bincang terkait observasi yang akan kita laksanakan Pak. Seperti biasa ini ya. Iya, Alhamdulillah. Bapak kan sudah buat RPT, sudah bagus, kemarin sudah lihat. Kira-kira untuk pelaksanaannya nanti pembelajarannya itu tujuan pembelajarannya apa ya? Ya, terima kasih juga Bu Budi karena sudah membimbing dalam membuat saya menyusun RTP dan mengenalkan RTP yang berdiferensiasi. Yang tadinya saya belum tahu, menjadi sekarang dan menjadi tahu tentang RTP yang berdiferensiasi. Untuk tujuan pembelajaran dalam RTP yang saya susun atau modul ajar yang saya susun, yaitu yang pertama itu memahami arti satuan dan ukuran luas serta mampu menghitung luas dengan satuan sentimeter persegi atau kuadrat ya, meter persegi dan kilometer persegi. Itu tujuan dalam modul ajar yang saya susun. Ya, berarti matematika nih Pak? Iya, matematika. Matematika. Dari pembelajaran itu area yang ingin ditingkatkan, yang ingin dikembangkan itu apa? Ya, untuk area yang mau saya kembangkan bagi siswa saya yang pertama yaitu sikap Sikapnya, ya. kedua yaitu kemampuan kognitifnya, serta motorik dan sosial emosionalnya. Jadi kita sampaikan ya Pak. Ini berarti terangkum dalam serangkaian kegiatan itu ya Pak? Iya betul. Oke, berarti nanti Bapak akan tentunya ada strategi-strategi yang dipersiapkan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Iya betul. Apa saja kira-kira Pak? Nah, untuk strateginya itu saya menggunakan atau yang saya persiapkan yaitu untuk menerapkan strategi konseptual teaching and learning. Ya, dalam kehidupan anak sehari-hari kan salah satunya nanti akan menghitung luas ya. Saya mengambil dari yang simpel-simpel dalam kehidupan anak sehari-hari yang pasti ada di sekitar mereka, ada itu dari kampus dan juga ada yang untuk persegi panjang yang tutupnya itu nanti yang anak akan mengukur di situ ya. Itu yang antara kardus itu kan tidak jauh dari kehidupan anak, bahkan di setiap rumah biasanya memiliki, dan dari situ anak bisa belajar mengukur itu dalam kehidupan sehari-hari kan menarik bagi anak bisa belajar mengukur sambil dengan benda yang disukai itu ya Bu ya. Iya. CTL. Iya, CTL. Iya, betul Pak. Menarik sekali Pak. Ya mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Rencana dilaksanakan kapan nih Pak? Nanti. Oh nanti. Hari ini ya. Iya hari ini. Oke siap. Iya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Heru. Ya, siang. Oke, selamat pagi anak. Selamat pagi. Semangat ya, kita memulai hari di pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas atau kegiatan dalam belajar, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Wa
kita untuk selalu menjaga kesehatan supaya kita berikan kesehatan terus. Kita harus hidup bersih dan sehat. Jajan, guling, tapi jajan yang sehat ya. Sebelum makan, hendaknya kita cuci tangan ya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Coba tes. Kalau Pak bukan konsentrasi, kamu jawabnya apa? Konsentrasi dimulai. Coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, udah konsentrasi. Sebelum memulai pelajaran, saya itu ada tepuk-tepuk dulu. Ya, kita tes ya. Konsentrasi. Mana sih salah nyanyi? Enggak ya. Coba konsentrasi, kita udah konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, tepuk satu bisa ya. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, ya, udah mulai kompak. 2 kali tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Jangan punya. Ya, harus konsentrasi ya. Kalau 2 kali udah bisa kompak, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan 10 kali harusnya kita bisa kompak ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti ketika kalian ngantuk, ketika Pak Heru bilang tepuk, langsung tepuk ya. Jadi bukti bahwa kalian berkonsentrasi atau konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Tapi Heru harap nggak ada ya ngantuk dalam proses pembelajaran ya. Ngantuknya nanti di rumah ketika tidur ya. Oke, di tembok sudah ada tempelan apa? Kita jawaban apa itu? Apa sih salah satu kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Sepakati menghormati guru yang sudah berbicara, menjelaskan, terus tidak mengejek teman, melakukan tiket kelas, minta izin ketika minum atau di kamar mandi dan sebagainya. Nah, namanya kesepakatan itu harus kita sepakati ya. Kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya hari ini, tapi besok, besoknya dan seterusnya. Itulah hal yang positif harus kita laksanakan. Hal-hal yang kurang positif ya harus kita tinggalkan. Ya, itu kesepakatan bukan Pak Heru yang menulis, tetapi kalian anak-anak semua yang sudah menulis, maka laksanakanlah itu sesuai kesepakatan kalian. Demi apa? Demi kebaikan kalian ya. Oke, selanjutnya Pak Heru mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita belajar apa? Matematika ya. Tujuannya ya, apa sih yang akan kita pelajari hari ini ya? Kalau orang naik kendaraan pasti ada tujuannya, mau sampai mana. Pembelajaran hari ini juga ada tujuannya, mau sampai mana sih kita kelas 4B pada pagi hari ini. Yang jelas tujuannya nanti bisa memahami arti satuan dan ukuran luas ya, serta mampu menghitung luas dengan satuan sentimeter persegi, meter persegi, dan kilometer persegi. Nah, sebelah kiri salah. Dijual tanah, hubungi, atau ketika di depan pabrik sini mau masuk sekolah kita ada kalau dijual tanah, hubungi tanpa perantara ya kan. Sering kita lihat, sering ada kaitannya enggak dengan hari ini kita belajar? Apa kaitannya? Ukuran. Apa ukurannya? 11 meter kali 22. Kira-kira kalau ada ukuran 11 meter kali 22 meter itu bangunnya atau bentuk tanahnya berbentuk apa? Kenapa tahu? Kan kalau ada tanahnya persegi aja. Kenapa tahu ini persegi aja? Ayo, ayo aja bisa jawabkan. Nama-nama. Yo. Ya, lebar sama panjangnya berbeda. Yang lebar yang mana biasanya? 11 meter. Terus? Ya, yang lebar biasanya lebih pendek daripada yang panjang. Oke.
tidak ada kata persegi panjang, tapi kalian bisa menentukan bahwa tanah yang dijual itu bentuknya persegi panjang. Apa? Karena ada ukuran 11 meter kali 22 meter. Yang pendek itu bisa yang disebut lebar, yang panjang biasa panjang, ya namanya panjang. Yang lebih besar disebut panjang. Nah, ya. Hari ini kita akan belajar tentang luas. Salah satunya luas persegi panjang, sama dengan kayak tanah yang dijual, ya. Yang kita lihat dalam video sehari kita nanti akan belajar tentang luas persegi panjang, ya. Oke, baru ada video tentang pembelajaran hari ini. Coba buku paketnya diambil dulu, dibagikan. Iya, 2 orang bantu 2 orang. Saya juga punya materi ini, nanti ini ada lembaga kerja siswa yang nanti akan dikerjakan dalam kelompok, ya. Kita kerja dulu baru kerja. Yang dapat diletakkan pada lapangan itu. Kita bisa menghitung banyak kotak pada persegi ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata ada 12 persegi. Atau kalau kita tidak menghitungnya, kita bisa melihat angka yang ada di depan pada hasil luas ini. Luas 100 meter persegi disebut dengan 1 are dan ditulis 1A. A digunakan untuk menunjukkan luas dari sawah dan ladang. Kemudian, berapa luas dalam are dari lapangan berikut? Kalau 1 are itu sama dengan 10 meter dikali 10 meter. Padahal dalam satu kotak ini 1 meter pangkat 2 artinya 1 meter dikali 1 meter. Kalau satu kotak ini kita ambil dengan sisi 1 cm 1 cm, maka luasnya 1 cm pangkat 2. Sehingga dapat disimpulkan 1 meter pangkat 2 itu sama dengan 10.000 cm pangkat 2. Kalau 1 are sama dengan 100 meter pangkat 2. Nomor 1 diketahui sisinya adalah 600 meter. Yang ditanya luas. Kita jawab, luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisinya di sini 600 dikali 600 sama dengan 360.000. Satuannya adalah meter pangkat 2. Nomor 2, berapa banyak persegi dengan sisi 100 meter dapat ditempatkan dalam ladang pertanian? Kita akan menghitung luas persegi dengan sisi 100 meter. Sisinya yaitu 100 meter. Yang ditanya di sini luas. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Sisinya 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Tambahnya meter pangkat 2. Yang ditanya adalah banyak persegi. Banyak persegi yaitu luas keseluruhan 360. Terus luasnya berapa? Yo, luasnya berapa persegi panjang ini? Ada yang sudah tahu? Yang ngawang-ngawang bisa ngitung? Ya, angkat tangan ya sudah ketemu. Kan rumusnya apa lagi? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 20 kali lebarnya 10. Gampang banget. Berapa lama? Ya 200. Kalau kalian dengan 10 ada nolnya kan tinggal semua nolnya ya. Tinggal angka berapa itu? 2 kali 1, 2 nolnya ada berapa tambahan? 2. Oke itu ya 2. Satuannya apa nama? Ya sentimeter per segi. Jangan lupa satuan luas itu persegi ya. Oke, yang ini misalnya ada di persegi. Tandanya
tinggal dimasukkan isinya 10 kali 10. Ada yang tahu? Ya, kira-kira apa ini ya? Kardus. Yang di rumah punya kardus siapa? Oh, hampir semuanya punya. Nah, itu bisa buat belajar juga ya. Kamu penasaran luas tutup kardus berapa? Luas tutup kardusnya berapa? Dihitung. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Diukur pakai penggaris ya. Kayak di bawah. Tak pinjemi kok dibalik nih. Iya, wes nek ngono bae kita bagi. Ya, satu-satu kok satu ya. Oke. Nih, hitung luasnya. Tulis ini. Yang kardus sudah? Ya, Mbak presentasikan yang mengukur luas kardus. Oke, dari kelompok 1 silakan dipresentasikan ke depan. Kesepakatannya apa tadi ya? Ketika ada temannya ya, menghormati teman. Artinya ketika ada teman yang sudah mau presentasi, yang lain mendengarkan ya. Jadi diletakkan semua tulisnya, diletakkan tanggapan ya. Membikin soal bergambar. Contoh misalnya bikin gambar ya, soal gambar itu bisa digambar ya kan. Nah, sini misalnya panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm. Nah, hitung luas terus dipanjang.
bikin soal terus kamu jawab sendiri ya. Jawabnya di sini. Jawab. Luasnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 5. Lebarnya 3. 5 kali 3 berapa? 15 cm per. Nah, caranya seperti ini, bikin gambar, bikin soal, dan sekaligus bikin kunci jawabannya. Ya, artinya kamu mengerjakan sendiri. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 5, silahkan kamu bikin soalnya di bawah 5. Yang ini, ada 5, 3, bikin 3 soal. Di bawah 10 deh, di bawah 10. Di bawah 10. Angkanya di bawah 10, kecil saja. Bisa 5 dan 2, bisa 3 dan 2, ya kan? 3 soal. Bisa persegi, bisa persegi panjang ya. Kalau persegi misalnya yang ini sisi penting kamu bisa menghitung. Misalnya ini sisinya 2 cm. 2 cm. Ya, hitung luas persegi. Jawab, kalian jawab ya. Tadi sisi kali si 2 kali 2 sama dengan 4 cm per. Oke? Yang untuk kelompok 1 dan kelompok 5 di bawah 10 boleh. 3 soal, satu anak 3 soal. Hah? Satu anak 3 soal berarti kelompok anak atau 3? 3. Ya, silakan di kertas atau di buku. Ya. Oke, boleh. Ya, 3 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 5 itu di bawah 10. Kelompok 3 dan 4 ya, kelompok 2 dan 3 itu kelompok ini ya. Kelompok 2 10 sampai 15. Enggak apa-apa. Kelompok 4 dan 3 itu 10 sampai 20. Bebas. Oke ya, kita udah berada di akhir pelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah belajar apa aja? Menghitung luas persegi. Rumusnya apa ya? Panjang kali lebar. Selain rumus panjang itu apa lagi? Persegi. Rumusnya sisi kali sisi. Hari ini happy nggak? Happy ya. Kenapa happy? Ya bisa belajar ya. Semoga kalian bisa senang dalam setiap pelajaran. Senang kalau kalian senang, Pak Heru juga ikut. Ya, oke. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan saudara bikin doa saja. Melakukan percakapan coaching terkait apa yang sudah kita lakukan pada saat tanggal 7 Maret 2023 ini terkait dengan itu nanti saya akan
sampaikan yaitu bahwa dari kemarin praktik yang sudah Pak Heru laksanakan itu sangat luar biasa sesuai dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai, yaitu yang pertama sikap pada saat pembelajaran itu di awal pembelajaran sudah terdapat arahan yang adalah sikap anak supaya dan di samping itu di dalam pembelajaran juga sudah terdapat bagaimana cara anak bekerjasama dengan baik, bagus, berpengalaman dengan sangat baik, sudah memimpin dengan sangat baik. Yang kedua yaitu dari sisi kognitif juga Pak Heru menyampaikan tanya jawab langsung bisa menarik bagi anak. Saya rasa itu sudah sangat luar biasa. Di motoriknya juga sangat terlihat Pak. Kemarin pada saat anak itu, karena Pak Heru menggunakan kontekstual ya, jadi itu anak terlihat sekali itu sangat menikmati mereka menikmati pembelajaran dengan meja, dengan kursi. Itu sudah sangat luar biasa. Anak terlihat tertarik dan sangat gimana ya, mereka memahami apa yang harus dilakukan. Untuk sosial emosionalnya juga demikian, sudah tampak, sudah sangat bagus. Selain itu Pak Heru dan Bu Dewi kemarin itu SDG-nya sangat bagus Pak. Jadi anak sangat aktif dan membangkitkan gairah anak untuk belajar. Kemudian murid-murid juga terlihat antusias. Materi tersampaikan dengan baik, diferensiasinya sudah tampak, diferensiasi konten itu ada video, ada teks, ada video, kemudian diferensiasi prosesnya juga tampak, prosesnya juga terlihat dari juga dengan sesuai tingkatan kemampuan anak ya Pak, kemarin ya, sesuai tingkatan kemampuan anak, jadi mereka membuat produk yang berbeda. Itu sangat terlihat bagus sekali. Terima kasih, sangat menginspirasi saya Gusti Pak Heru. Ya. Nah, dari pembelajaran kemarin itu saya pengen tahu ya Pak, pengen lebih tahu secara mendalam menurut Pak Heru sendiri, Pak Heru itu kira-kira kan pendengaran beda-beda ya Pak, pendengaran saya seperti ini, mungkin pendengaran Pak Heru berbeda. Jadi kira-kira keunggulan atau kelebihan yang sudah ada dalam pembelajaran praktik apa? Keunggulan dan kelebihan sama. Ya, keunggulannya Ya. Oke, terima kasih Bu Suci sudah berdoakan untuk saya. Dan terima kasih sudah bisa sharing tentang pembelajaran yang diferensial. Saya juga baru kemarin melakukan praktek pembelajaran secara langsung, pembelajaran diferensial dan sudah berjalan ya Bu Suci ya. Dan melalui bersama atas bimbingan atas kerjasama kita sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin 2027 kemarin saya mengambil mata pelajaran matematika dengan strateginya yaitu contextual teaching and learning. Salah satunya yaitu dengan mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan siswa sehari-hari. Itu yang menurut saya kelebihannya kemarin kan benda-benda yang diukur kan materi tentang satuan dan ukuran luas ya, nah, itu kan ada di sekitar anak-anak. Saya yang pertama kemarin kan membawa kardus itu kan pasti kemarin saya tanya anak-anak hampir sudah mau semuanya memiliki kardus di rumah ya. Jadi itu untuk kardus kita ada yang untuk panggilan, terus itu juga masuk dalam pembelajaran satuan ukuran luas yang saya sampaikan itu anak antusias bisa mengukur karena itu tidak asing ya. Tidak asing bagi anak karena
bisa mendapatkan hal yang baru atau hal yang bisa mereka ukur secara nyata atau real dalam kehidupan sehari-hari itu membuat anak itu tertarik. Terus yang kedua, mengukur meja untuk yang untuk belajar anak-anak ya kan. Kursi yang mereka duduki, mereka bisa mencari luasnya. Di situ mereka kemarin dari itu mereka antusias di situ. Karena ada di sekitar mereka dan mereka tidak perlu jauh-jauh dan itu nyata ada yang bisa mereka ukur. Dan di situ kemarin mereka ketika melakukan pengukuran dari luasnya mereka sangat tertarik dan antusias dalam mengerjakan itu. Untuk yang kedua keunggulannya yaitu menggunakan video pembelajaran ya. Memang videonya itu saya mendapat atau mengambil video itu saya ambil dari YouTube, saya download, saya sampaikan ke anak-anak. Dari situ anak-anak yang di sini di SD ada Binangun ya, kita lihat lokasinya ada di pesisir, bisa lah bukan anak-anak suka belajar menggunakan proyektor atau video ya, pakai alat visual, mereka lebih suka tertarik itu. Paling jelaskan juga dalam video itu sudah sangat jelas, bisa di dalam video itu ada gambar dijelaskan dengan suara juga ya, jadi anak itu bisa melihat dengan bisa secara audio visual ya, bisa melihat video, memperhatikan, bahkan dijelaskan juga cara mencari luas untuk persegi dan persegi dan bagaimana cara mengubah dari satuan sentimeter ke satuan meter dan sebagainya. Jadi salah satunya itu ya untuk bagian-bagian yang menurut saya sudah saya lakukan kemarin bagian Baik, Pak. Ya, memang menarik sekali kemarin gitu. Termasuk anak-anak yang usia karena real nyata seperti itu kan. Kira-kira kekurangannya nggak, Pak? Iya. Kalau menurut saya kekurangan satu secara dari hasil ya tujuan yang pembelajaran yang kita capai itu kan kemarin hasilnya ada hasil atau evaluasinya itu kan anak saya minta untuk membuat proyek atau membuat apa ya, evaluasinya kan ada tugas untuk anak untuk membuat karya salah satunya karyanya membuat soal sendiri beserta jawaban. Nah setelah saya koreksi kemarin kan saya kan bagi siswa saya bagi kelompok anak dan bagi kelompok kemarin ya, saya membagi kelompok itu saya bagi berdasarkan persiapan kemarin ketika saya sudah koreksi hasil biasanya belum 100%, terlebih bagi anak-anak yang kesiapan belajar itu kemarin sudah bisa membuat soal bergambar ya. Contohnya misalnya anak membuat bangun atau lumayan dari persegi 23 bangun bisa persegi, bisa persegi panjang, terus dikasih angkanya di situ dan soalnya di situ. Terus anak diminta untuk menjawab sekalian mengerjakan kunci jawabannya, artinya buat soal sendiri dijawab sendiri ya kan. Kemarin sudah saya bagi untuk anak yang kesiapan belajar ya itu kan berbeda, itu angkanya 1 sampai 5 terus yang kesiapan belajar sedang itu 5 sampai 10 ya, yang kesiapan belajar di atas 10 sampai 20 seperti itu. Nah ternyata untuk yang kesiapan belajar yang masih rendah itu anak bisa membuat soal, semuanya bisa membuat soal, tetapi sebagian itu dalam mengerjakan perkalian. Tapi kalau bicara tentang luas persegi itu kan ada perkalian, mereka bisa membuat soal, tetapi ketika mengalikannya mereka masih
20 sampai 25% yang belum berani. Jadi dalam pembelajaran saya baru bisa mencapai 75% hasilnya ya, hasil yang bisa saya dalam pembelajaran kemarin itu dari hasil yang saya mencoba. Nah, ini tuh kekurangannya. Ya, kemarin dari 5% ini Pak Hendro sudah mengantongi nama-namanya. Sudah. Yaitu 4 anak itu dari kelompok yang kesiapan belajarnya, dan salah satunya itu ada Desi, Silvia, Nanti, dan Gina. Memang di bawah saya itu ada 3 anak ini yang memang harus itu yang khusus dari saya terlebih sebelumnya. Nah, ya akan unik ya, bahkan mempunyai kemampuan kita seorang mungkin ya kita harus bertanggung jawab pada anak tersebut supaya anak tersebut bisa lebih baik lagi. Salah satu tanggung jawab saya bagaimana caranya supaya anak-anak tetap bisa mengikuti baik dan tidak ada kekurangan. Bagaimana caranya nanti saya harus memperbaiki supaya Kira-kira terbesarnya apa? iya, karena kan mereka bisa membuat soal, tetapi ketika menghitung perkalian mereka belum bisa. Artinya ketika anak-anak belum bisa perkalian untuk masuk ke rumus mencari luas dan luas ya, mungkin mencari luas atau volume nantinya itu mereka akan kesulitan. Ya. Jadi kendala utama mereka kalau perkalian, apalagi perkalian 1 sampai 10 harus hafal, memang harus hafal. Dasarnya matematika itu untuk perkalian 1 sampai 10 harus hafal. Itu target saya. Semua anak yang hafal itu, semua anak di kelas saya itu perkalian tersebut harus hafal itu sebelum nanti akan masuk ke rumus luas. Kendala itu ya ini ketika saya mengamati ya Bu ya, mungkin selain dari psikologis anaknya ya latar belakang keluarganya itu juga sangat mempengaruhi. Jadi latar belakang kita harus tahu latar belakang ini memang ya saya akan bertanya-tanya yang pertama ini keluarganya broken ya Bu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi satu dari latar belakang anak itu. Jadi memang kalau masalah keluarga kita juga harus bagaimana yang menampilkan mereka tidak bisa memilih tapi di keluarganya mereka bisa orang tua yang harus menjadi perhatian saya lebih dari bulannya, dan saya harus lebih perhatian supaya anak itu tidak dilakukan belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin salah satunya dari yang menurut saya ini ya, menurut pengamatan saya. Sudah ada rencana atau belum ada rencana bagaimana cara agar anak-anak yang besar ini atau secara keseluruhan nanti Utamanya ya kembali lagi ke perhatian tadi. Kalau untuk ini kan fokus kita masih belajar tentang tujuan pembelajarannya kan anak-anak itu mampu menghitung luas ya dengan benar. Kemarin menghitung tapi siapa yang salah kan belum benar. Tujuan di situ tujuan belajar yang sebenarnya laksanakan untuk menghitung luas dengan caranya mereka kemarin seperti yang menghitung belum benar karena berkaitan dengan masalah perkalian mereka yang belum hafal. Untuk rencana ke depan itu setiap hari sebelum
sebelum memulai pelajaran saya akan memberikan soal mencengang. Jadi tidak hanya keempat itu tapi ke semua juga, tapi terlebih kalau keseluruhan kan supaya mereka juga tetap ingat juga Pak. Atau harapan saya itu kalau perkalian 1 sampai 10 sudah di luar kepala. Kalau anak-anak saya kasih soal 1 kali 1 semuanya bisa menjawab dengan cepat. Nah nanti ya harapan saya itu 8 kali 7 juga bisa menjawab dengan cepat seperti 1 kali 1 kalau mereka sudah hafal. Nah itu tujuannya mencongak setiap hari 10 soal ditulis, saya sampaikan secara lisan, mereka tulis soalnya langsung jawabannya. Biasanya dengan jarak yang tidak terlalu lama, nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, nomor 10 nanti saya langsung nilai. Berapapun nilainya itu nggak masalah, yang penting mereka jujur setiap hari. Kalau sekarang nilainya misalnya yang masih 10 ada harus pada coba yang 4 anak itu nilai 10 ya, hari berikutnya 20 kan ada kemajuan ya, ada peningkatan ya, walaupun baru 20 tapi ada peningkatan ya, saya harap bisa 100 kalau itu namanya terbiasa ya kan kalau perkalian itu bisa karena terbiasa ya, di hafalan ya. Kalau dari saya ya perkalian 5 sampai perkalian 9 saya dan tangan. Kalau yang tadi yang belum hafal ya kan mereka cukup menghafal perkalian 1 enggak, dan 10 kan nggak perlu dihafalkan ya. Yang perlu dihafalkan hanya perkalian 2, 3, dan 4. Kalau saya sampaikan ke anak-anak perkalian 5 kita bisa pakai tangan, bisa pakai tangan. 9 hafalan itu mudah, anak-anak juga ada mulai bisa lah kemarin yang perkalian 9 apalagi ya. Cuma itu tadi harus kita ulang setiap hari itu yang harus saya lakukan, dan sudah minggu berapa ya 2 hari dan cuma itu ya setiap sebelum memulai pelajaran. Jadi setiap anak sudah punya ada satu anak ada penunjukannya nanti sama kali lah itu yang tidak supaya anak-anak itu bisa melakukan kalian dan nantinya tujuan pembelajaran untuk mengukur waktu bisa sampai 100% itu harapan saya, walaupun tingkat soalnya juga berbeda ya, sesuai dengan kesiapan belajar tersebut. Berarti sudah dilakukan ya Pak ya? Sudah Sudah kemarin dimulai. sampai hari ini. Oh iya, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Pak. Oke. Iya, harapan kita seperti itu ya, anak juga. Terus terkait ini Pak, ini kan ada kognitif, ada motorik, ada sosial emosional, kedepannya mungkin ada Pak Untuk komunikasi kan sudah ya, hanya untuk sikapnya ya. Kalau kemarin sih anak-anak sudah berusaha dari sikap itu sudah bagus, kayak ada kesepakatan kelas. Oh iya betul. Ada kesepakatan kelas, jadi ketika ada guru berbicara, ini yang membuat anak-anak saya tidak ikut campur tangan di situ. Saya kemarin tidak ikut campur tangan, saya mendapatkan masukan dari guru, Pak, juga buat kesepakatan kelas. Saya sampaikan ke kelas saya, anak-anak sudah bisa membuat sendiri, saya hanya menengahi. Terus anak-anak sudah membuat misalnya ketika berbicara, jadi cara menghormati dia mendengarkan. Terus ketika ada teman yang sudah maju ke depan, dia juga harus menghormati, menghargai caranya, yaitu diam. Kemarin juga ada, kemarin kan sudah ada presentasi ya, presentasi hasil belajar. Setiap mempresentasikan ketika ada kelompok yang maju, kemarin juga sudah diam. Itu sikapnya kalau menurut saya sudah bagus. Itu kalau dibiasakan terus menerus setiap hari sikap positif itu ya, sikap positif akan terbiasa. Pembiasaan itu bagus kunci untuk kesepakatan kelas itu saya sangat cocok ya. Dari sikap, kalau dari sosial emosionalnya ya setiap pembelajaran ya, anak-anak yang antusias, anak-anak yang cenderung diam ya, itu biasanya nanti sama saya kalau
supaya adil ya. Saya ingin anak itu adil. Itu saya pernah melakukan pembelajaran salah satunya dengan kupon bicara. Jadi ya, anak itu misalnya ada soal juga, ya, soalnya berapa ini ya siswa atau soal latihan yang mau kita bahas itu kan sebanyak kita buat siswa. Kan biasanya kalau yang kesiapan belajarnya tinggi itu dia antusias ingin menjawab terus ya kan? Ada anak-anak yang tipe seperti itu, ada yang diem, ada dari awal sampai akhir diem gitu kan. Nah itu saya bagi kupon. Jadi kalau kupon itu kan tidak jauh dari mereka dapat kupon senang, bisa ditukarkan ya kan. Kupon bicara kita tulis dari kertas biasa, saya nggak bagus-bagus. Setelah saya ada kupon bicara, artinya itu kupon itu bisa ditukarkan ketika dia mau bicara, dia biasanya dapat kupon. Satu anak satu supaya tidak mendominasi, dan yang pintar tidak yang kesiapan belajarnya tinggi tidak mendominasi, dan yang kesiapan belajar rendah itu ada merasa percaya diri untuk bisa berbicara kesehatan masing-masing. Itu ini sharing-sharing saja, sharing semuanya ya, semoga kita sebagai bisa ya harapan kita nanti. Terima kasih ya Pak Hendra, walaupun saya di sini sebagai observer, tapi ternyata saya banyak belajar Pak. Sama-sama kita semua tuh long life education ya, belajar sepanjang hayat ya. Saya banyak belajar, saya banyak mendapatkan ilmu dari Pak Heru.